Terkadang, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah berpura-pura bahagia. Selamat ulang tahun cucu kesayangan Eyang. Asyik. Mama selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada, kali ini kita akan membahas film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Film ini mengisahkan Akila, yang di film sebelumnya menitipkan anaknya untuk diadopsi oleh Arif dan Yumna. Gue tuh tahu loh, kalau lo tuh pura-pura bahagia. Meski begitu, Akila tetap memantau perkembangan Baskara, anak kandungnya yang kini berada dalam pengasuhan Yumna dan Arif melalui sosial media. Namun belakangan Akila menjadi gelisah dikarenakan akun sosial media Arif yang terlihat sudah cukup lama tidak lagi aktif membagikan informasi di akun sosial medianya. Teman Akila yang menyadari kegelisahan Akila menyuruhnya mendatangi keluarga Arif untuk mencari tahu kabar anak kandungnya. Akila menuruti saran dari temannya itu. Akila akhirnya berangkat ke Solo mendatangi keluarga Arif. Tiba-tiba nyuruh perempuan ini piknik ke Solo. Bukan piknik, ini tuh urusan anaknya, anak kandungnya. Mungkin ini sekarang saatnya lo untuk berhenti pura-pura bahagia. Lo berhak tahu keadaan anak lo. Akila berangkat dari Jakarta menuju Solo demi mengetahui kabar Baskara. Sesampainya di Solo, Akila langsung mendatangi rumah Arif. Akila akhirnya bertemu Baskara, buah hatinya yang sudah sekian lama tidak ia temui. Baskara yang baru kembali dari sekolah begitu gembira melihat kedatangan Akila yang juga ia panggil ibu, meski ia tidak mengetahui jika Akila adalah ibu kandungnya. Bu Akila! Bu Akila! Baskara! Akila menghabiskan waktu bersama Baskara, membantunya menyelesaikan PR. Dari Baskara, Akila mengetahui jika ternyata Arif kini sedang dirawat di rumah sakit. Itulah sebabnya akun media sosial Arif yang sudah tidak lagi aktif membagikan kesehariannya. Apa masuk rumah sakit? Mama sibuk. Orang jualan batik di pasar pagi-pagi. Akila mencoba menjenguk Arif ke rumah sakit. Yumna yang juga saat itu berada di rumah sakit mengunjungi suaminya, tampak tidak senang dengan keberadaan Akila. Yumna seperti merasa khawatir jika Akila mengetahui kondisi Arif dan kondisi ekonomi mereka saat ini. Yumna khawatir jika Akila akan mengambil Baskara darinya. Mbak tahu dari mana kalau Mas Arif sakit? Sosial medianya Mbak Yumna beberapa bulan ini nggak aktif. Saya pikir Mbak sudah merelakan Baskara diasuh oleh keluarga kami sepenuhnya. Biarkan hidup kami tenang, Mbak. Mbak Yumna, Mbak. Meski Ibu Arif telah membujuk Yumna agar bersikap baik pada Akila, sebab bagaimanapun Akila sudah banyak membantu keluarga mereka selama ini, terutama untuk keperluan Baskara. Namun Yumna tetap bersikeras agar mereka tidak perlu bersikap baik pada Akila, sebab ia yakin kedatangan Akila pasti untuk mengambil Baskara, apalagi jika sampai Akila tahu kalau Arif saat ini dalam keadaan koma. Yumna dan Ibu Arif meminta Fatan, adik Arif yang baru saja datang dari Kalimantan, untuk membantu menjaga Baskara. Sementara Akila yang kini mengetahui kondisi keluarga Arif menjadi lebih sering berkunjung, Fatan, adik Arif yang awalnya juga dingin pada Akila, berubah menjadi lebih ramah dan terkesan mendukung Akila. Saya Fatan, adiknya Mas Arif. Sebab ia sadar, Akila memang memiliki hak untuk memastikan Baskara dalam keadaan baik. Hal itu terjadi setelah Akila menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu yang menyebabkan Baskara diasuh oleh Arif dan Yumna. Ketika Arif meninggal dunia, Akila begitu sedih melihat Baskara yang begitu terpukul atas kepergian ayahnya. Akila juga menghadiri pemakaman Arif dan meninggalkan sejumlah uang sebagai bentuk belasungkawa yang ia titipkan pada Fatan. Karena Akila tahu, Yumna pastilah saat ini sangat kesusahan soal keuangan sejak suaminya dirawat sebelumnya.
Akila berniat sedikit membantu meringankan beban Yumna. Sementara Yumna berusaha menguatkan Baskara dan ibu mertuanya yang begitu sedih atas kepergian Arif. Sementara Yumna sendiri juga sebenarnya sangat terpukul, namun ia berusaha tetap tegar di depan anak dan ibu mertuanya itu. Ketika tahlilan, Akila kembali datang dan saat kembali lagi-lagi Akila memberikan sejumlah uang pada Yumna. Awalnya Yumna menolak, namun ibu mertuanya membujuk agar Yumna mengambil uang itu demi Baskara dan untuk menghargai niat tulus dari Akila. Di sela-sela kesibukannya, Akila semakin sering mengunjungi Baskara setelah kepergian Arif. Membantu Baskara mengerjakan PR, mengajaknya jalan-jalan karena Akila tahu jika Yumna tidak memiliki banyak waktu untuk Baskara karena ia harus berjualan di kios batiknya demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Lama-kelamaan Baskara semakin ceria, yang membuat Yumna merasa sepertinya Akila telah mengambil hati Baskara. Dikarenakan Baskara yang setiap saat menyebut-nyebut nama Akila dan memuji-muji Akila dan semua barang pemberian Akila. Nenes gak usah ketemu lagi sama Bu Akila. Kenapa, Mah? Bu Akila baik kok. Mama bilang gak boleh ya sayang. Pokoknya Bas tetap mau ketemu sama Bu Akila. Bas, udah berani ya kamu bantah Mama? Pulang sekolah langsung pulang, kerjain PR kamu sendirian. Ngerti? Ngerti, Mah. Yumna juga menyalahkan Fatan, yang sedari awal ia minta untuk membantunya menjaga Baskara. Namun Yumna malah merasa jika Fatan justru berpihak pada Akila. Yumna begitu dihantui rasa ketakutan jika Akila berniat mengambil Baskara, meski Fatan menjelaskan jika Akila hanya berniat menjaga Baskara. Fatan juga berkata jika Yumna tidak bisa terus-menerus bersikap seperti itu, sebab suatu saat kelak ketika Baskara dewasa, mereka akan dihadapkan pada situasi di mana Baskara akan memilih tinggal bersama Yumna atau Akila ibu kandungnya. Satu ketika Yumna dan Baskara mengalami kecelakaan motor. Akila yang mendapat kabar langsung terbang ke Solo, meski ia sedang dalam rapat penting dengan rekan kerjanya. Di rumah sakit, Akila menangis histeris membayangkan kondisi Baskara, buah hatinya, hingga Baskara datang menghampirinya. Ternyata Yumna dan Baskara hanya mengalami luka-luka ringan. Yumna dan Fatan sempat menyaksikan bagaimana khawatirnya Akila akan kondisi Baskara. Mereka pun akhirnya menyadari betapa besarnya cinta Akila pada buah hatinya itu. Yumna akhirnya memberi keleluasaan pada Akila untuk bersama-sama menjaga Baskara dengan perjanjian agar mereka sama-sama merahasiakan status Akila pada Baskara. Sejak saat itu, Akila dan Baskara semakin sering menghabiskan waktu bersama. Hingga satu ketika Akila kembali membantu Yumna dengan menebus sertifikat rumah mereka yang sempat tergadai di salah satu bank. Bukannya berterima kasih, Yumna justru marah pada Akila dan Fatan yang menerima begitu saja bantuan Akila tanpa meminta pendapatnya. Yumna beranggapan jika Akila terlalu dalam mencampuri urusan keluarganya, meski Akila menjelaskan jika ia hanya ingin agar Yumna lebih fokus merawat Baskara tanpa perlu dipusingkan dengan masalah hutang-hutangnya, namun Yumna tetap menolak bantuan Akila yang membuat Akila bersikap tegas dengan berkata, apa salahnya ia membantu Yumna, toh itu semua ia lakukan demi Baskara. Gimana saya bisa tenang kalau begini, Mbak? Kalau nanti Mbak nggak bisa bayar cicilan rumah, terus nanti rumah ini disita tuh gimana, Mbak? Tanpa sengaja, Baskara mendengar perdebatan kedua ibunya tersebut, dan ketika ia mendengar jika ibu kandungnya adalah Akila, Baskara begitu kecewa, ia beranggapan jika Akila membuangnya, dan juga Yumna telah berbohong padanya, ia pun marah pada kedua ibunya itu. Baskara mengurung dirinya di kamar hingga neneknya berhasil membujuknya. Di sisi lain, Akila sedih dikarenakan baru saja ia mendapatkan kesempatan untuk merawat anaknya, namun kini Baskara marah padanya dan tidak mau lagi bertemu dengannya, sementara Yumna hanya bisa mengunjungi makam Arif untuk meminta maaf karena ia merasa gagal menjaga Baskara. Bersyukur Mas punya dua ibu. Jangan marah sama mereka. Setelah mendengar nasihat neneknya, Baskara akhirnya berbicara pada Yumna dan berjanji akan selalu menyayangi mamanya itu. Yumna juga meminta Baskara untuk menemui Akila, setelah sebelumnya Akila memohon pada Yumna agar Yumna membujuk Baskara untuk memaafkannya. Tidak hanya itu, Yumna juga sudah memutuskan agar Akila membawa Baskara ke Jakarta. Tentu saja Akila merasa begitu bahagia
Akhirnya ia bisa merawat buah hatinya yang selama ini jauh darinya. Tadi Mbak Yumna sendiri yang bilang. Dan dia yang memutuskan. Bas mau ikut Mama. Iya, Ma. Namun di tengah suasana hati yang bahagia, Akila juga merasakan kesedihan yang dirasakan Yumna, karena setelah kepergian Arif suaminya, kini ia juga merelakan Baskara untuk tinggal bersama Akila. Bagaimana dengan Mbak Yumna? Saya mau memberikan Baskara waktu untuk lebih mengenal Mbak Akila. Ini keputusan yang terbaik untuk kita, Mbak. Akhirnya Akila membawa Baskara ke Jakarta. Yumna mengantarkan kepergian anak kesayangannya itu dengan lambaian tangan penuh senyuman, meski sebenarnya hatinya begitu hancur karena Baskara adalah cahaya dalam rumah mereka seperti namanya. Namun Yumna sadar ia tidak boleh egois. Bagaimanapun Akila adalah ibu kandung Baskara yang juga begitu mencintai Baskara, Yumna berharap agar kehidupan Baskara jadi lebih baik setelah tinggal bersama Akila. Meski kini Yumna diselimuti rasa kesepian, hari-harinya terasa kosong. Suasana rumah yang dulu ceria, kini serasa sunyi baginya. Di Jakarta, Akila memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ia dapatkan untuk menjaga Baskara. Akila menceritakan banyak hal, termasuk tentang Arfan ayah kandung Baskara, dan film pun berakhir. Baskara, Mama sangat mencintaimu, Nak. Doa-doa Mama selalu terbang ke langit. Menyertaimu selalu, sayang. Ini kamarnya Papa. Iya, bagus kan? Mbak seneng kan di sini? Iya. Oke sobat, demikian alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.